Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruh entire world. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama mencari tahu, sama-sama memahami situasi yang terjadi saat ini di Teluk Jakarta yang lagi hiruk pikuk ya, terutama untuk teman-teman yang ada di luar Jakarta. Anda akan pasti tahu ya, mantengin atau lihat di sosmed, melihat dari video-video yang ada YouTube gitu ya, ada kisah tentang pagar laut yang sedang ditanam, yang dipasang entah mulai dari kapan itu gitu ya, dan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Teluk Jakarta, di pantai utara Jakarta itu. Sehingga kita nggak bingung melihat situasinya, lalu bagaimana dan apa yang mesti kita kontribusikan, bagaimana kita bisa membantu, dan kepada siapa kita mesti berpihak dan sebagainya, itu kita jadi memahami situasinya, dan jadi kita tuh benar-benar yang nggak boleh mentah-mentah ya mendengar atau menyimak kabar yang terjadi. Kita benar-benar harus do your own research ya, do our own research gitu ya, untuk memahami benar-benar situasi, dan dari sini kita sama-sama belajar ya, belajar walaupun sekeping-sekeping, walaupun sedikit-sedikit, tetapi kurang lebih kita makin lama akan makin tahu kejadian yang sesungguhnya gitu ya. Sehingga insya Allah kalau seandainya teman-teman sahabat Dokter Tifa itu bergerak, ingin membantu, kita akan tahu di mana porsi kita bisa membantu, di titik mana kita bisa berjuang, dan apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk rakyat Teluk Jakarta, terutama untuk rakyat di seluruh Indonesia yang saat ini ada 41 ya, 41 daerah yang sedang dilakukan pembangunan reklamasi gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi sih sebenarnya di Teluk Jakarta ini, pengembangan PIK 2, dan kalau kita lihat di websitenya pun bahkan bukan hanya sampai PIK 2 ya, tapi PIK 11. Dan saat ini nih, meanwhile sedang dibangun PIK 3. Jadi segala macam hiruk pikuk yang terjadi, pencabutan pagar laut, pencabutan SHGB dan sebagainya, itu tidak menghentikan pembangunan yang sekarang ini sedang terjadi di kawasan di sana itu gitu ya. Nah, jadi pertama-pertama nih saya akan mengajak Anda untuk memahami situasinya mulai dari awalnya tuh gimana sih ya. Awalnya tuh gimana sih ya. Jadi, apa yang sekarang sedang dikembangkan di Teluk Jakarta yang populer dengan nama PIK 2 ya, tapi tidak usah heran karena nanti PIK-nya sampai PIK 11 ya. Kemudian apa sesungguhnya yang terjadi, lalu kemudian juga dulu saya tahunya ada sebuah pembangunan reklamasi. Kemudian pada periode gubernurnya Pak Anies Baswedan katanya dihentikan gitu kan. Tapi kenapa jalan terus ya gitu. Makanya nih saya ajak Anda untuk memahami lah ya pelan-pelan. Jadi Teluk Jakarta ini sebenarnya itu adalah sebuah kisah pembangunan yang berlarut-larut dan penuh kontroversi yang sesungguhnya dimulai dari Presiden Soeharto ya. Jadi Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 52 tahun 1995. Berarti berapa tahun yang lalu? Tepat 30 tahun yang lalu ya, pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta itu dimulai dengan Kepres tersebut. Nah, pada waktu itu yang melakukan pengembangan awal di sana itu tentu saja konglomerat pebisnis yang dekat dengan rezim saat itu, artinya rezimnya Presiden Soeharto waktu itu ya, pelan-pelan mulai mengakuisisi lahan yang luas di utara Jakarta. Mengakuisisi itu artinya ya mengubah lahan-lahan peruntukan untuk untuk tempat tinggal, untuk persawahan, untuk kampung nelayan, yaitu pelan-pelan sudah mulai diakuisisi pada 30 tahun yang lalu itu, gitu kan. Nah, habis itu kan pembangunan terus berlanjut. Dan apa sih sebenarnya yang sedang dibangun pada mulai dari tahun 1995 itu? Apa sih? Jadi memang pembentukan kota-kota baru dan kawasan industri baru. Ya memang itu, jadi itu adalah sebuah tren masa depan yang dulu tuh masih abad 20 ya, tahun 95, sekarang di tahun 2025, 30 tahun yang kemudian itu udah
berubah lagi menjadi kawasan kota super modern, bahkan kota ultra modern. Dan apakah pada waktu itu sudah terjadi akuisisi lahan atau ya dalam tanda kutip ada perampasan lahan yang dihuni selama ratusan tahun mungkin oleh para para nelayan dan rakyat yang ada di situ ya sudah terjadi gitu ya. Jadi seperti itulah dimulainya tahapan awal reklamasi. Pada waktu itu ya kroni-kroni atau konglomerat-konglomerat yang mengembangkan awal reklamasi di Jakarta Utara itu ya konglomerat yang dekat sama penguasa waktu itu ya, Salim Group gitu-gitu kan ya. Lalu kemudian beberapa kali mengalami perubahan-perubahan konsep reklamasi ini ya. Dulu tuh awalnya sebenarnya yang mau direklamasi itu cuma garis pantai aja tuh, garis pantai sepanjang Jakarta. Luasnya tuh kurang lebih 2.700 hektar ya. Garis pantai itu ada macam-macam. Ada kampung nelayan, ada hutan mangrove, ada muara-muara kali-kali Jakarta gitu. Itulah yang mau direklamasi menuju kepada laut. Direklamasi ya, jadi diuruk. Kemudian di situ di lahan yang 2.700 hektar itu semula akan dikembangkan pulau-pulau reklamasi yang terdiri atas 17 pulau yang dinamakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Q, O, P, Q ya 17. 17 benar ya. A sampai Q gitu. Itu awal mula direncanakan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, menghasilkan 17 pulau reklamasi baru, namanya Pulau A sampai Pulau Q. Ya, itu tahun-tahun awal setelah Presiden Soeharto tumbang di tahun 1958, ya, kemudian udah mulai masuk era reformasi dengan beberapa presiden yang ganti, itu udah mulai muncul lagi. Ada rehabilitasi kota tua, kemudian habis itu ada ada kolonialisasi Belanda juga nih ya, ada gitu bersamaan dengan reklamasi seperti itu. Kemudian masuklah pengusaha-pengusaha dari Belanda yang sepintas lalu terlihat ingin membantu di dalam masquerade project ya namanya, project kamuflase seakan-akan membantu untuk mengatasi banjir di Jakarta, tetapi sesungguhnya mereka ini niatnya juga mau reklamasi, mau membangun pulau-pulau reklamasi itu dengan sebuah project yang dinamakan Garuda Great Sea Wall. Garuda Great Sea Wall ya, dibangun berbentuk seperti burung Garuda seperti itu ya di situ. Nah, kemudian ya karena ganti berganti penguasa, ganti berganti rezim, ganti berganti orang-orang yang menjadi tokoh paling utama yang memiliki otoritas untuk memutuskan dan tidak begitu akhirnya tertunda-tertunda sampai pulau yang 17 itu yang pulau A B C D E sampai Q itu akhirnya hanya pulau C, D, G dan N yang disetujui untuk dikembangkan gitu ceritanya. Sekalian ya ganti pemerintahan juga ganti gubernur Jakarta juga kan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi cerita itu mulai dari reklamasi waktu eranya Presiden Soeharto lalu kemudian lanjut kepada Garuda Great Sea Wall, ceritanya tembok, bikin tembok laut Garuda besar begitu. Lalu kemudian ganti lagi gubernur, ganti lagi pemerintahan, sampai akhirnya kemudian jadilah proyek PIK 2 ini ya, yang dimulai di tahun 2014, tepat pada saat Jokowi menjadi presiden dan kemudian dikuasailah oleh konglomerat-konglomerat baru yang menjadi kroni ya dari Jokowi sebagai presiden ya. Jadi intinya ya sebetulnya iterasi aja ya. Jadi mulai dari proyek reklamasinya Presiden Soeharto, kemudian ganti, tapi ada beberapa pulau yang terus terus mengalami reklamasi, kemudian sampai dengan hari ini ketika kemudian tiba-tiba muncul pagar laut. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah cerita yang bergulir sepanjang 30 tahun. Nah, kemudian apakah kota reklamasi, pulau-pulau reklamasi, kota-kota baru pulau reklamasi itu sudah ada?
sudah ada rencananya, ya ada ya rencana Induk Jakarta dari mulai tahun 1965, 20 tahun setelah kemerdekaan, kemudian lanjut lagi sampai 2005, udah ganti presiden ya, lanjut lagi sampai 2010, ya ganti presiden lagi nih, kemudian lanjut lagi sampai 2014, ganti presiden lagi ya, itu di dalamnya memang ada, nggak hilang, nggak pernah hilang. Begitu juga dengan eh, planning law-nya dari Pemda DKI Jakarta, ya itu kan rencana induk Jakarta di situ ada, berkaitan dengan rencana induk nasional juga, jadi memang ada reklamasi itu tuh ada gitu di rencana induk Jakarta yang jangka panjang gitu. Nah, pada waktu gubernurnya tuh Ahok ya, Basuki Cahayapurnama itu, dia yang bersetuju untuk adanya Giant Sea Wall, Garuda Giant Sea Wall itu. Itu sebagai sebuah bagian dari master plan pembangunan kota terpadu, kota pesisirnya ibu kota nasional ya. Jadi di sini Jakarta belum belum pindah nih di sini nih pada zamannya Ahok. Kemudian gantilah ini mega project NCC NCICD ya, jadi pembangunan kota pesisir Jakarta Baru dan adanya Garuda eh, Great Seawall itu ada di masa gubernurnya Ahok nih, gubernurnya Ahok. Kemudian Ahok ganti Pak apa Pak Ahok diganti Pak Anies ya. Itu pulau-pulau yang belum dibangun ya izinnya tidak boleh diteruskan, tapi pulau-pulau yang C, D, dan G itu boleh terus dikembangkan. Kemudian secara simbolis juga waktu itu Pak Anies menggantinya ya mengganti narasinya itu supaya dia bisa menjadi barang publik itu nggak disebut pulau, si pulau C, D, dan G itu nggak disebut pulau tapi disebut pantai gitu. Ya itu narasinya aja yang tapi ya tetap aja pulau-pulau itu tetap dikembangkan dan sekarang ini menjadi Pulau Riverwalk, Pulau Golf ya yang sekarang berkembang sangat pesat dan udah penuh dengan penghuni itu ya. Gitu. Ya, jadi supaya teman-teman tahu bahwa sebenarnya reklamasi ini menghasilkan nantinya itu akan menghasilkan sebuah landscape yang sangat berbeda dari landscape asal muasalnya gitu ya, yang merupakan daerah desa-desa nelayan, kemudian juga adanya hutan-hutan mangrove, kemudian adanya muara-muara sungai ya, itu ya perlahan-lahan, pelan demi pelan itu ya akan berubah menjadi kota baru, kota kota kota-kota yang berbentuk pulau-pulau dan antara pulau satu dengan pulau yang lain itu saling bergabung seperti itu ya. Jadi ya seperti itulah kejadiannya. Jadi ini sebagai pembuka untuk sahabat Dokter Tifa semuanya supaya memahami situasinya ya. Nanti insya Allah pada kesempatan video yang berikutnya nanti kita akan lanjutkan cerita tentang apa sesungguhnya yang terjadi di Teluk Jakarta. Demikian teman-teman, mudah-mudahan lumayan bermanfaat ya untuk membuka wawasan apa sesungguhnya yang terjadi di Teluk Jakarta. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat saya akan membuat video lanjutan dari video ini ya. Terima kasih banyak. Salam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.